Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Bosu memandang penjaga pintu dengan serius, dan bertanya, tadi malam sampai sekarang, apakah ada yang meminta menemui pembantu rumah tangga, ucap Bosu. Penjaga pintu berkata dengan hormat, melapor kepada tuan muda kedua, baru saja, Peng Ling dari restoran Long Feng sedang terburu-buru, pergi ke pembantu rumah tangga, ucap penjaga itu. Peng Ling, koki restoran Long Feng, Bosu berpikir dalam hati, sepertinya orang ini akan memberitahu Cudong tentang kematian saudara Cukong dan Cutian, ucap Bosu. Aku mengerti, setelah Bosu mengangguk, dia berjalan ke mansion dengan mencibir, dan langsung pergi ke aula kepala pelayan. Pada saat yang sama, di aula utama pengurus rumah tangga, di aula utama di lantai pertama, seorang lelaki tua berusia 60-an sedang mendiskusikan sesuatu dengan seorang pemuda berjubah emas dengan sikap yang luar biasa. Pria tua itu adalah pembantu rumah tangga Cudong, dan pria muda berjubah emas adalah saudara tiri Bosu, Bori. Tuan muda, ada sesuatu yang buruk, ucap Peng Ling. Pada saat ini, Peng Ling yang perutnya besar, memeras dua air mata dan berlari ke aula. Ada apa? Ucap Cudong mengangkat alisnya. Tuan, kedua keponakanmu, dan ayah baptisku terbunuh, ucap Peng Ling. Boom! Bagi Cudong, berita kematian kedua keponakan itu seperti 5 guntur. Kakak tertuanya meninggal lebih awal, dan dia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Dalam hatinya, dia memperlakukan kedua saudara laki-laki Cukong dan Cutian sebagai putranya sendiri. Kamu mengatakannya lagi, siapa yang mati, ucap Cudong. Tubuh tua Cudong bergetar, dan air mata keruh mengalir di matanya. Di sisi Bori, aura dewa kelas 9 meledak dari tubuhnya, dan sepasang mata menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Anda tahu, Bori dan Cukong tumbuh bersama. Di dalam hatinya, Cukong bukan hanya bawahannya, tetapi juga saudaranya. Peng Ling menatap Cudong dan berkata dengan jujur, pembantu rumah tangga, Cukong dan Cutian, dua putra, terbunuh di restoran Dragon Phoenix tadi malam. Ayah baptisku juga terbunuh, ucap Peng Ling. Mendengar ini, Cudong menangis, meraung dengan suara serak, siapa pembunuhnya? Katakan padaku, ucap Cudong. Peng Ling dengan gemetar berkata, pembunuhnya adalah prajurit surgawi bintang 1 bernama Jing Yun, dia membunuh dua keponakanmu. Tentang siapa yang membunuh ayah baptisku, penjahatnya tidak jelas, ucap Peng Ling. Jing Yun, kamu berani membunuh kedua keponakanku, orang tua ini harus mencabik-cabikmu. Cudong putus asa dan menangis, mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, orang tua ini harus membiarkanmu mati, ucap Cudong. Tuan, Jing Yun ini memiliki latar belakang, Peng Ling berkata dengan jujur. Dia sebenarnya, dan tuan muda kedua bersaudara, ucap Peng Ling. Setelah mendengar ini, Cudong tertegun, berhenti menangis, tiba-tiba tersentak, dan kemudian menatap Bori. Wajah Bori berubah pucat dan berkata, bagaimana jika Jing Yun adalah saudara laki-laki Bosu? Tuan muda ini harus membunuh Jing Yun untuk membalaskan dendam Cukong, ucap Bori. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari luar aula, kakak, jangan banyak bicara, ucap Bosu. Setelah itu, Bosu melangkah ke aula, pada saat ini, Bosu mengubah penampilannya yang sederhana dan jujur, dan seluruh orangnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dengan saya di sini, saya melihat siapa di antara kalian yang berani untuk memindahkan Jing Yun, ucap Bosu. Bosu, apakah kamu yakin ingin melindungi anak itu? Ucap Bori menyipitkan mata ke arah Bosu. Itu benar, Bosu berkata dengan keras, aku hanya ingin melindunginya, dan Cudong, aku memperingatkanmu, kedua keponakanmu bersalah atas mereka, dan kematian mereka adalah kesalahan mereka sendiri, jika kamu berani menghukum Jing secara pribadi, aku akan membuatmu mati jelek, ucap Bosu. Tuan muda kedua, budak tua ini mengerti bahwa budak tua ini tidak berani, tidak menunggu ketidakkonsistenan Cudong, Bairi berteriak, mengapa tidak berani, Cukong tidak hanya keponakan tertuamu, tetapi juga saudaraku. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, Jing Yun akan mati, ucap Bori. Baisu sangat marah setelah mendengar ini, Bori, beraninya kamu, ucap Bosu. Bori ingin mengatakan sesuatu yang lain tiba-tiba terdengar suara berat, cukup. Berhenti berdebat, ucap suara itu.
Mendengar suara familiar dari luar aula, Bosu dan Bo Ri langsung terdiam. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an masuk dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang ini adalah jenderal besar, yaitu Bai Feng. Aku telah melihat ayah, ucap Bosu dan Bo Ri buru-buru membungkuk dan berkata serempak. Aku, Bai Feng, tidak memiliki putra sepertimu. Bai Feng sangat marah. Aku baru saja mendengar semua kata-katamu, ucap Bai Feng. Dia menunjuk Bai Su dan berkata dengan tegas, Bai Ri adalah saudara kandungmu. Kamu benar-benar berbalik melawan saudaramu untuk mendapatkan senjata ajaib bintang 1 yang disebut Jing Yun. Dan kamu, Bai Feng menunjuk Bai Ri dengan marah, ayah tahu bahwa kamu dan Cukong tumbuh bersama. Tetapi bagaimanapun juga, Bosu adalah saudara keduamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan saudara keduamu seperti ini? Kalian berdua benar-benar membuatku marah, ucap Bai Feng. Bo Ri buru-buru berlutut, berkata dengan tulus, ayah tenang, anak ini tahu dia salah, ucap Bo Ri. Pada saat ini, Bosu berkata, ayah, Jing Yun adalah saudara laki-laki yang baik dari anak ini. Penyebab insiden itu adalah Cutian mengingini kecantikan istri Jing Yun. Jing Yun mengambil tindakan dan memberi Cutian pelajaran. Kemudian, Cutian menemukan Cukong dan ingin membalas dendam pada Jing Yun. Pada saat ini, anak ini baru saja tiba, demi pengurus rumah tangga, anak ini menyelamatkan kedua bersaudara itu dan membiarkan keduanya pergi. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kedua bersaudara itu benar-benar berpura-pura menjadi Jing Yun, menipu istrinya dari barak wanita ke restoran Dragon Phoenix, dan kemudian ingin membunuh mereka. Ayah, Cukong dan Cutian adalah dewa prajurit, menurut peraturan militer, mereka berdua harus dibunuh oleh Jing Yun, ucap Bosu. Setelah mendengarkan, Bai Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, pengurus rumah tangga, Rier, jika ini masalahnya, memang benar seperti yang dikatakan Suer, maka kematian Cutian dan Cukong bukan salah siapa-siapa, bisakah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Bai Feng. Aku mendengarnya dengan jelas, ucap Bo Ri dan Cudong. Tuan muda tertua, apakah kita melupakannya begitu saja, ucap Cudong berkata dengan transmisi suara. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, Bo Ri berkata dengan kejam, tidak hanya Jing Yun yang akan mati, tapi Bosu akan mati, keduanya harus mati, ucap Bo Ri. Bai Feng menatap Bosu dan Bo Ri, ayah meminta kalian berdua untuk kembali ke rumah hari ini karena ada yang ingin kukatakan padamu, ikuti ayah, ucap Bai Feng. Setelah meninggalkan kalimat, Bai Feng melangkah keluar dari aula dengan wajah muram, membawa kedua putranya, melewati paviliun, dan memasuki aula dewan. Bai Feng melihat kembali ke Bo Ri dan Bosu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 3 hari yang lalu, kakekmu memanggil Wei Fu dan 5 pamanmu untuk menghadiri pertemuan keluarga. Di antara 100 juta prajurit ilahi, jika tidak ada lagi dewa prajurit, mereka akan didiskualifikasi dari bersaing untuk komandan muda ayah. Kamu juga tahu bahwa sebagai seorang ayah, keinginan seumur hidupku adalah memimpin pasukan keluarga Bai kami yang berjumlah 30 miliar dan bertarung melawan iblis di luar kerajaan. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak akan pernah memiliki kesempatan ini, ucap Bai Feng. Setelah mengatakan ini, Bai Feng menatap mereka berdua dengan kebencian, segalanya sangat serius, kalian berdua bersaudara, dan masih bertengkar satu sama lain. Jika seorang kamu tidak bisa menjadi panglima muda, maka ayah tidak akan menjadi panglima yang hebat di masa depan. Ayah tidak bisa menjadi panglima yang hebat, kamu berjuang untuk tuan muda, tapi tidak ada gunanya. Lihatlah kalian dua orang yang tidak berharga, dan kemudian lihat sepupu dan sepupumu, apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertarung secara pribadi? Sepupu pamanmu, Bai Ren, 3 hari yang lalu, di depan kakekmu, dia mengalahkan Dewa Suci kelas 2 dengan 1 tangan. Bai Ren, sepertimu, juga seorang prajurit bintang 9, lihat dia, tidakkah kamu merasa bahwa kamu tidak kompeten? Dan kalian berdua, sepupu Bo Ya, meskipun dia adalah seorang prajurit bintang 7, telah mengalahkan seorang Dewa Suci kelas 1 di depan kakekmu. Bo Ren tidak diragukan lagi akan menjadi prajurit bintang 9, dan Bo Ya adalah ditakdirkan untuk menjadi prajurit bintang 7. Dan kemudian ada Bo Long, sepupu keluarga paman ketigamu. Meskipun dia adalah prajurit bintang 5, di depan kakekmu, satu orang memilih 8 prajurit bintang 9, dan dia akhirnya menang. Dan keluarga paman keempatmu, dan yang lainnya, ucap Bai Feng.
Setelah dia selesai berbicara, Bai Feng gemetar karena marah, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Dia berteriak pada Bori dan Bosu, keturunan keluarga baik kita semua pemberani dan baik dalam pertempuran, kecuali kalian berdua. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung secara pribadi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjawabku? Ucap Bai Feng. Menghadapi omelan, Bosu dan Bori menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu. Ketika Bai Feng ingin memarahi kedua bersaudara itu, dia tiba-tiba menghela nafas, matanya penuh kesedihan, dan dia melambaikan tangannya dengan lemah. Lupakan, ayo pergi, ucap Bai Feng. Ayah tenang, anak ini pensiun, ucap Bori berkata dengan hormat, dan mengirim transmisi suara ke Bosu. Jing Yun harus mati, jika kamu berani melindunginya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, ucap Bori. Mendengar ini, Bosu berkata dengan transmisi suara dingin, saudaraku yang baik, Anda benar-benar bercanda. Anda menyentuh hati nurani Anda dan mengatakan kepada saya bahwa Anda sopan kepada saya, aku tidak memberitahu ayah tentang ini, aku hanya tidak ingin mengganggunya lagi. Jika bukan karena ibumu, aku akan membunuhmu sejak lama, Bori, aku memperingatkanmu, hari ini, Jing Yun ini saudaraku, jika kamu berani menyerangnya lagi, kamu akan menanggung risikomu sendiri, ucap Bosu. Setelah mendengar ini, Bori mencibir, dengan risikomu sendiri, haha, mari kita tunggu dan lihat, hidupku, aku akan memutuskannya, ucap Bori. Pada saat ini, secara alami, Bai Feng tidak tahu bahwa kedua putranya mentransmisi suara. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah, ayah lelah, kamu juga keluar, aku tidak ingin melihatmu sekarang, ucap Bai Feng memelototi Bosu. Dengan lambaian tangan kanannya, Bosu memasang penghalang kedap suara. Kemudian, dia maju selangkah, menekan Bai Feng di kursi, dan meminjit punggung Bai Feng dan mencubit bahunya. Buang napas, hembuskan, ucap Bosu. Swear, jangan tersenyum pada ayah, ucap Bai Feng. Meskipun Bai Feng membuat marah Bosu, matanya penuh dengan kasih sayang. Ayah, kamu bisa menenangkan pikiranmu. Anak ini berjanji bahwa aku tidak akan pernah kehilangan kualifikasi sebagai komandan junior, ucap Bosu tersenyum. Jaminan apa yang Anda ambil? Apakah kekuatan 100 juta prajurit ilahi di bawah bawahan ayah tidak jelas? Apakah mereka bisa memenangkan God of War dalam Battle of the God of War sebulan setelah menjadi seorang ayah? Atau bisakah kamu mendapatkan God of War untuk sang ayah? Ucap Bai Feng. Bosu memutar matanya, ayah, kamu mengolok-olok anak ini, bagaimana mungkin anak ini menjadi dewa perang dengan kekuatan biasa-biasa saja? Namun, hehe, meskipun bocah ini tidak bisa menjadi dewa perang, saudara baik Jing Yun yang ditemui bocah ini pasti akan menjadi dewa perang. Setidaknya dewa perang bintang 1, atau bahkan dewa perang bintang 2, ucap Bosu. Mendengar ini, Bai Feng menghela nafas. Dalam pasukan keluarga Bai saya yang terdiri dari 30 miliar tentara ajaib, ada miliaran tentara magis bintang 1. Teman terbaik yang Anda temui kebetulan adalah raja dari miliaran tentara ajaib. Swear, ayah bosan, dan aku ingin diam, jadi kamu harus mundur, ucap Bai Feng. Bosu mengenal ayahnya, dan sulit untuk mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, ayah, apakah kamu percaya atau tidak, dalam sebulan, saudara laki-lakiku yang baik Jing Yun akan menjadi bernama di tentara keluarga Zenbai, menjadi blockbuster, berjuang untuk kemuliaan ayah. Ayah, istirahat, anak ini pergi, ucap Bosu. Setelah Bosu selesai berbicara, dia meninggalkan aula dewan, terbang keluar dari mansion, dan terbang menuju barak. Pada saat ini, di aula kepala pelayan. Setelah Bori memasuki aula, penghalang kedap suara dipasang. Tolong budak tua ini, balaskan dendam kedua keponakanmu, ucap Cudong. Wajah tua keriput pengurus rumah tangga Cudong, berlinang air mata, berlutut di depan Biri. Kamu semakin tua, setelah Bori membantu Cudong berdiri, dia berkata dengan ekspresi muram, masalah ini diserahkan kepada tuan muda ini, dan tuan muda ini akan menanganinya, ucap Bori. Setelah mengatakan ini, Bori melangkah keluar dari aula diskusi dan terbang keluar di mansion, butuh 4 jam untuk mengemudikan Senzu, sampai matahari terbenam, dan kembali ke paviliun tempat tentara bintang 9 di kamp militer tinggal. Dia segera memerintahkan lebih dari 3.000 prajurit bintang 9-nya untuk diam-diam berburu dan membunuh Tan Yun. Namun, setengah bulan kemudian,
dan masih belum ada jejak Tan Yun yang ditemukan. Pada saat yang sama, dalam 2 minggu terakhir, Guan Zhan yang memimpin orang untuk menemukan Tan Yun, juga marah. Dia juga tidak menemukan Tan Yun. Tidak apa-apa jika Tan Yun tidak ditemukan, bahkan istri Tan Yun pun tidak. Pada saat ini, di paviliun Bori, prajurit bintang 7 Liang Lu, menghadap Bori, mengangguk dan berkata, "Tuan muda tertua, adik laki-laki saya bertemu sekelompok wanita cantik di Fangxi setengah bulan yang lalu, dan masing-masing lebih menarik daripada yang lain," ucap Lian Li. "Tunggu, pergi tangkap dan berikan padaku," ucap Bori segera menjadi energi. Liang Lu berkata dengan jujur, "Tuan muda tertua, si kecil juga berpikir, tetapi gadis-gadis kecil itu, meskipun mereka adalah prajurit surgawi bintang 1, anak-anak kecil ini tidak dapat mengalahkan mereka," ucap Liang Lu. "Siapa mereka? Tuan muda ini ingin tahu itu secara pribadi," ucap Bori. Mata penuh nafsu. Selama periode ini, dia sangat marah karena dia tidak menemukan Tan Yun. Pada saat ini, dia sangat perlu untuk melampiaskan. Liang Lu berkata dengan jujur, "Melapor kepada Tuan muda, di antara wanita-wanita ini, 7 adalah istri Jing Yun dan 2 adalah tunangan Jing Yun. Ada wanita cantik lainnya, aku tidak tahu apa hubungan mereka dengan Jing Yun. Juga, bawahan ini telah mendengar bahwa Jing Yun milik Tuan muda kedua," ucap Liang Lu. Mendengar ini, Bori menyeringai, "Hahaha, ini Jing Yun lagi, anak ini membunuh Cukong, dan aku masih mencarinya. Namun, anak ini tidak tahu di mana bersembunyi, dan dia tidak dapat menemukannya dimanapun," ucap Bori marah. Pada saat ini, mata Liang Lu berputar, "Tuan muda tertua, ada 2 cara bagi anak muda untuk menemukan Jing Yun dan wanita cantik itu," ucap Liang Lu. "Bicaralah dengan cepat," ucap Bori mendesak dengan tidak sabar. Mata Liang Lu berkedip. Pertama, keraguan kecil, Jing Yun dan kelompok wanita cantik bersembunyi di paviliun Tuan muda kedua, ucap Liang Lu. "Yah, masuk akal," Bori tersenyum, "lanjutkan," ucap Bori. "Tuan muda tertua," Liang Lu berkata. "Kedua, Tuan muda tertua, Anda dapat meminta Tuan Guanyong untuk memanggil 100.000 tentara bawahannya dalam sesi pelatihan darurat. Dengan cara ini, Jing Yun pasti akan muncul. Setelah begitu, tangani anak itu," ucap Liang Lu. Setelah mendengarkan, Bori berkata sambil tersenyum, "Hahaha, ide bagus, tidak buruk. Ikuti saja cara kedua, biarkan Jing Yun dulu muncul, dan ketika Jing Yun disingkirkan, keindahan di sekelilingnya, Tuan muda tertua ini akan menikmatinya perlahan," ucap Bori. Setelah itu, Bori meninggalkan paviliun dan langsung menuju aula militer Mayor Jenderal Guanyong. Di kuil pemberani, melangkah ke aula keberanian, Bori berteriak, "Apakah Guanyong ada di sini?" ucap Bori. Pria muda itu membungkuk dan berkata, "Jenderal terakhir Guanyong, saya telah melihat Tuan muda tertua. Ada apa? Tolong beritahu Jenderal terakhir, Tuan muda tertua. Anda telah datang sendiri," ucap Guanyong menghadap Bai dengan hormat. "Yah, kamu tidak harus lebih sopan," Bori berkata tanpa ragu. "Aku ingin menyingkirkan Jing Yun, Guanyong, kamu segera memerintahkan, dan mengatakan untuk menghadapi pertempuran para dewa dalam setengah bulan. Dengan cara ini, Jing Yun yang bersembunyi, secara alami akan muncul," ucap Bori. Mendengar ini, Guanyong terdiam. Guanyong mengepalkan tangannya dan berkata, "Tuan muda, jadi Anda memiliki dendam terhadap Jing Yun ini," ucap Guanyong. "Yah," Bori berkata dengan sungguh-sungguh, "dia membunuh saudaraku yang baik Cukong," ucap Bori. "Apa? Saudara Cu dibunuh olehnya?" Guanyong berkata dengan tegas. "Anak ini benar-benar melanggar hukum karena Tuan muda kedua," ucap Guanyong. Pada saat ini, Guanyong mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda tertua, sejujurnya, saudara kedua saya dan Jing Yun itu juga sedang berlibur. Pos rendah juga ingin mengetahui Jing Yun melalui pelatihan, dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tapi," Guanyong berkata dengan ketakutan, "tapi Tuan muda tertua, baru 1 jam yang lalu, Tuan muda kedua datang ke pos rendah. Dia mengatakan bahwa Jing Yun adalah orangnya, dan dia tidak akan membiarkan pos rendahan campur tangan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan aku campur tangan, jadi aku tidak akan ikut campur," ucap Guanyong. Bori berkata dengan murung, "Aku hanya bertanya satu hal padamu, lakukan seperti yang aku katakan, apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, mulai sekarang, kamu adalah orangku, dan aku akan melindungimu, jika tidak aku akan mengucapkan selamat tinggal," ucap Bori.
Mendengar ini, Guan Yong berpikir diam-diam, tuan muda yang tertua kejam, dan saya sama sekali tidak dapat menyinggung perasaannya, ucap Guan Yong di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Guan Yong membungkuk dan berkata, Tuan muda tertua, tenang, biarkan 100.000 prajurit surgawi berlatih, ucap Guan Yong. 3 jam kemudian, langit dipenuhi bintang. Guan Yong menyebar ke kam-kam militer di bawah yurisdiksinya. Tidak peduli siapa pesanannya, pastikan untuk tiba pada jam besok, tempat ujian para dewa berkumpul, latihan pembuktian di lapangan pembuktian. Pada saat ini, di paviliun, wajah Bosu suram, dan dia melihat seorang prajurit bintang 9 di depannya dengan tinju terkepal, dan berkata, apakah ini benar? Oke, bagus sekali, Bosu tertawa dengan marah. Guan Yong, aku juga secara khusus memberitahumu tidak berpikir untuk menyerang Jing Yun, tapi kau masih berdiri di samping kakakku, ucap Bosu. Pada saat ini, Bosu bisa berpikir dengan jari kakinya, pasti Bori ingin membunuh Tan Yun tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah itu, Guan Yong memerintahkan pelatihan, tujuannya adalah untuk menemukan Tan Yun. Apa yang harus dilakukan tuan muda kedua sekarang? Tanya prajurit surgawi itu. Apa yang harus aku lakukan? Bosu berkata dengan tegas. Aku dan Jing Yun tidak akan berpartisipasi. Aku akan melihat bagaimana Guan Yong bisa melakukan apa padaku, ucap Bosu. Tuan muda kedua, itu benar-benar tidak mungkin, prajurit surgawi itu berkata dengan cemas. Ngomong-ngomong, Guan Yong adalah seorang jenderal muda, dan perintahnya mewakili peraturan militer. Jika kamu tidak pergi, bukankah kendali akan jatuh ke tangan tuan muda yang paling tua, ucap prajurit surgawi itu. Ketika Bosu ingin mengatakan sesuatu, suara Tan Yun terdengar di telinganya. Saudara Bai, jangan khawatir, lakukan saja pelatihan, tidak ada yang perlu ditakutkan, jika saya tidak melanggar peraturan militer, Guan Yong tidak punya alasan untuk menyerang saya, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang duduk bersila di lantai 48 menara Lingqiao. Dia membuka matanya, dan ada rasa dingin yang dalam di matanya. Kemudian, dia melihat api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan yang melahap api, dan menasihati, Sisin, Binger, kalian terus tinggal di sini untuk melahap api, setelah setengah bulan di dunia luar, saya ingin bergabung dalam perang, waktu yang singkat ini, Anda harus melahap semua api dan meningkatkan wilayah Anda, pada saat itu, saya ingin Anda menghadapi musuh, ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara Zixin yang nakal terdengar datang dari api Hongmeng. Tuan, dengan kekuatan Anda dapat menghancurkan senjata ilahi 9 bintang, mengapa Anda masih membutuhkan saya dan Binger, ucap Zixin. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, suara dingin dan menyenangkan Binger datang dari Hongmeng Bingyan. Zixin, Tuan tidak dapat menggunakan tekniknya, jika tidak maka akan terlihat. Dan jika kita muncul dalam bentuk api, kita menang, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak dewa yang tahu bagaimana mengendalikan api. Tan Yun tersenyum sedikit, Binger benar, jika saya melakukan yang terbaik, saya secara alami tidak akan takut pada senjata ajaib apapun, tetapi saya tidak dapat menggunakan dominasi Hongmeng, dalam hal tubuh, formasi pedang pembantaian Hongmeng, pembalikan waktu, sangkar luar angkasa, dan armor kematian. Saya tidak yakin bahwa saya harus raja dari 30 miliar prajurit surgawi. Bagaimanapun, di kamp militer ini, yang paling penting adalah kejeniusan, jadi saya membutuhkan Anda untuk membantu saya membunuh musuh. Oke, keluarlah untuk melahap api untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap Tan Yun. Setelah menasihati, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari menara Lingqiao, dan muncul di dalam ruangan. Setelah dia meletakkan menara Lingqiao di telinganya, dia mendorong keluar pintu dan memasuki kamar Bosu lagi. Suamiku, Guan Yong pasti akan melawanmu selama kamp pelatihan, kamu harus berhati-hati, ucap pengingat Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Yah, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, itulah keputusannya. Kita akan berpartisipasi dalam pelatihan besok bersaing untuk posisi tuan muda di masa depan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bosu berkata dengan cemas, Saudara Jing Xian, saya tidak peduli, saya khawatir tentang Anda, ucap Bosu. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak seseorang untuk dipusingkan, apapun yang mereka miliki, gunakan saja, ucap Tan Yun. Keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan waktunya sudah dekat. Di tempat percobaan para dewa,
Ratusan ribu tentara ilahi, mengenakan baju perang, berdiri di 9 formasi menurut peringkat bintang. Pada saat ini, Guan Yong berdiri tegak dan lurus, di atas alas di depan lapangan percobaan, menatap 100.000 tentara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten dari setiap bintang, apakah ada orang di sini?" ucap Guan Yong. Pada saat ini, Kapten dari satu bintang, berkata, "Jing Yun belum tiba," ucap Kapten bintang 1. Kapten prajurit ilahi bintang 9 dengan jujur berkata, "Tuan muda kedua belum tiba," ucap Kapten bintang 9. Guan Yong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jing Yun ini yang baru saja bergabung dengan tentara selama setengah bulan, sebenarnya tidak mematuhi perintah militer, itu benar-benar penuh kebencian," ucap Guan Yong. Setelah itu, suara datang dari luar tempat percobaan, "Tuan muda ini telah melupakan banyak hal dan membuat waktu yang salah, benarkah?" ucap suara itu. 100.000 prajurit ilahi menoleh ke belakang, tetapi melihat Tan Yun dan Bo Su datang berdampingan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Masih ada seperempat waktu, kamu ingin menghukum bawahanmu sekarang, dan kamu sangat ingin membunuh bawahanmu," ucap Tan Yun. Bo Su menoleh ke Guan Yong di altar, mendengus dingin, dan berdiri di jajaran prajurit ilahi bintang 9. Menghadapi sanggahan Tan Yun, Guan Yong tidak berbicara lagi, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. "Bagus, kamu anak yang fasih, kamu berani menentangku seperti ini," ucap Guan Yong di dalam hatinya. Guan Yong tidak mengungkapkan ketidaksenangannya. Lagi pula, apa yang dikatakan Tan Yun benar, memang benar waktunya belum tiba. Pada saat ini, Zhao Chen, salah satu prajurit surgawi bintang 1, mengirim transmisi suara ke Tan Yun, "Saudara Jing, semua prajurit surgawi bintang 1 telah mengkhawatirkanmu selama setengah bulan. Banyak orang sekarang ingin berurusan denganmu, bagaimana denganmu, juga, sesi pelatihan ini mungkin terkait dengan tidak dapat menemukanmu, jadi berhati-hatilah nanti, aku khawatir seseorang akan mempersulitmu," ucap Zhao Chen. Mendengar ini, Tan Yun berkata pelan, "Terima kasih saudara telah mengingatkan saya tahu bagaimana melakukannya," ucap Tan Yun. Segera, setengah menit telah berlalu. Di peron, Guan Yong menatap 100.000 tentara dengan ekspresi bermartabat, dan berkata dengan keras, "Setelah setengah bulan, itu akan menjadi 30 miliar tentara-tentara Baijia, pertempuran para dewa setiap 100 tahun. Pertempuran ini bukan hanya tentang kehormatan Jenderal Besar kita Bai Feng, ini juga terkait dengan moral ratusan juta tentara kita. Dalam 3.000 tahun terakhir, tidak ada di bawah Jenderal Bai Feng yang pernah muncul dan itu juga memalukan bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, Jenderal muda ini memiliki kamp pelatihan yang mendesak untuk meningkatkan pengalaman tempur Anda yang sebenarnya. Setelah setengah bulan, saya harap beberapa dari Anda akan menyerang Dewa Kemuliaan Tertinggi. Apakah Anda yakin dalam menjawab Jenderal muda ini?" ucap Guan Yong. Mendengar ini, ada keheningan di lapangan percobaan, dan sebagian besar prajurit ilahi menundukkan kepala. "Apakah kalian semua tuli?" Guan Yong berkata dengan tegas. "Jawab saya dengan keras. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri?" ucap Guan Yong. "Ya." 100.000 tentara berkata serempak, meskipun suaranya mengejutkan, tetapi tidak ada seorang pun di mata semua orang yang sebagaimana mestinya. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa prajurit? Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan tertinggi dari Raja Prajurit? Tetapi setiap 100 tahun, hanya 9 dewa perang yang akan muncul dari 30 miliar dewa perang. Dewa perang ini adalah dewa perang di setiap dewa perang tingkat bintang. Mereka bertanya pada diri sendiri. Mereka tidak memiliki potensi dewa perang sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun mendengarkan kata-kata Guan Yong, dan dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Mau menggunakan tes pertempuran yang sebenarnya untuk menghadapiku? Baiklah, ayo, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Guan Yong mengangguk dengan kepuasan. Kalau begitu selanjutnya, Tuan Dewa ini akan memberitahu Anda aturan pertempuran yang sebenarnya, Dewa Bintang 2 hingga Bintang 8. Di antara prajurit, pilih lawan Anda sendiri untuk dilemparkan. Prajurit Dewa Bintang 1. Prajurit Dewa Bintang 9 memandu keterampilan tempur yang sebenarnya, ucap Guan Yong. Tujuan Guan Yong sudah jelas. Dia ingin prajurit surgawi Bintang 9 menghancurkan Tan Yun. Bo Su melihat tujuan pelatihan ini. Segera setelah dia mendengarnya, berkata, "Prajurit surgawi Bintang 1 melawan prajurit ilahi Bintang 9. Cepat dan ganti dengan Tuan Muda ini. Jika tidak, Tuan Muda ini akan membunuhmu," ucap Bo Su. Mendengar ini, Guan Yong sangat ketakutan sehingga kakinya tidak bisa menahan gemetar, dan dia kembali normal. Dia berkata dengan wajah pucat,
Petunjuk pertempuran yang sebenarnya. Dewa muda ini akan mengubah strategi, biarkan Dewa Bintang 8 membimbing Dewa Bintang 1. Tanpa menunggu kata-kata Guan Yong, suara mengancam Bosu bergema di benaknya lagi. Senjata ajaib Bintang 8 terlalu tinggi. Ubah untuk tuan muda ini, ucap Bosu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.